Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini bersama, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saudara terkasih, saat ini kita berkumpul walaupun tidak bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Mari kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 015, Berhimpun Semua. Masih di mute, Bu. Masih di mute. Mari kita berdoa. Ya Allah, Maha Kasih, sejak dalam kandungan, Engkau telah mengenal dan membentuk kami. Engkau pun telah memelihara hingga saat ini. Engkau menolong di kala susah. Engkau melindungi dari bahaya. Engkau mencukupi dalam kekurangan. Engkau menemani dalam kesepian. Engkau juga menyembuhkan dari kesakitan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi hidup kami dan seisi rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita balasan pujian Mazmur 84 ayat 2 sampai 4. Betapa senangnya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kau tak menentu hidupmu,
ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Itu pelayan firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersama, kita kembali, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sertai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar boleh dengan sungguh kami renungi dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dan juga pengharapan ketika kami menatap masa depan bersama. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di saat ini, dan juga Juru Selamat kami di hari depan kami. Karena itu Bapa, dalam penyertaan Roh Kudus, baik kami dan juga hamba-Mu ini, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mendapatkan firman itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama merenung dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan 32 saja. Ya, begini katanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Memang ketika kita melihat ada banyak pohon-pohon besar, ya tumbuh-tumbuhan yang besar-besar, entahkah itu pohon beringin, ataupun juga pohon jati, atau mungkin pohon oak, gitu, kayu oak ya, ataupun juga misalnya pohon mahoni, itu mungkin dari biji-biji yang kecil-kecil saja. Sehingga ada ilustrasi begini Bapak dan Ibu. Ya, suatu ketika ada seorang yang sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lalu ketika dia kelelahan, lalu kemudian dia beristirahat di bawah pohon beringin. Ketika dia beristirahat di bawah pohon beringin, lalu tiba-tiba ada jatuh buah. Ya, ada jatuh biji dari pohon beringin. Pohon beringin itu biarpun besar, biarpun rindang, gitu, tapi bijinya sangat kecil. Lalu biji pohon beringin itu jatuh tepat di atas kepalanya, bertok katanya. Ketika pohon beringin itu bijinya jatuh di atas kepalanya, lalu orang ini berpikir, Tuhan ini kok tidak adil. Tidak adil katanya. Ini pohon beringin, pohonnya besar.
pohonnya rindang sekali, gitu kan, tapi bijinya kecil. Tapi pohon semangka katanya kan buahnya besar, gitu. Pohonnya malah kecil merambat. Saudara yang kekasih, lalu tiba-tiba ada suara yang ngomong. Nah, suara itu mengatakan begini, "Hei, itulah keadilan Tuhan. Seandainya pohon beringin itu buahnya sebesar semangka, begitu jatuh menimpa kepalamu, maka kepalamu lah yang pecah." Gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini memang sebuah ilustrasi yang kemudian memang berawal dari sesuatu hal yang sangat kecil. Bapak Ibu pernah mendengar istilah from zero to hero. Ya, from nothing to something. Ya, from zero dari nol, lalu kemudian menjadi hero, menjadi pahlawan. Dari sesuatu yang tidak ada, nggak ada artinya nothing, menjadi sesuatu yang something, benar-benar berarti. Saudara, itulah realitas hidup. Dalam hidup aja kita bisa melihat, dalam hidup kita bisa merasakan sesuatu yang tidak berarti, yang kita anggap mungkin tidak berarti, tetapi justru punya arti yang begitu besar dalam hidup kita. Atau sesuatu yang kita anggap terlalu kecil, masalahnya terlalu kecil, tapi jangan salah saudara. Meskipun ada batu kecil, yang sangat kecil itu kalau masuk ke dalam sepatu kita, maka batu kecil itu akan sangat menghambat perjalanan kita. Dan kita harus membuangnya, mengeluarkan batu kecil itu dari sepatu kita, supaya kita bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dianggap bahwa kerajaan Allah itu sama seperti biji sesawi. Mungkin orang bicara tentang kerajaan surga itu pun juga terlalu kecil. Mungkin orang pun juga mengatakan, hidup tentang kerajaan surga itu nggak terlalu penting. Mungkin orang pun juga akan mengatakan, kehidupan surgawi itu masih jauh. Mungkin orang pun juga akan mengatakan, kerajaan surga itu pun juga bukan urusan kita sekarang ini. Urusan kita sekarang ini adalah urusannya mengatasi pandemik, urusannya sembako, urusannya bagaimana kita bekerja, urusannya bagaimana kita berusaha, urusan surgawi itu urusan belakangan saja. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dikatakan dalam Injil Matius pasal 13 ini, ya Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain, di mana hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan Yesus mau mengatakan, baiklah, mungkin hal kerajaan surga itu sama seperti biji sesawi yang kecil, yang mungkin tidak ada artinya. Mungkin biji sesawi itu pun juga kecil. Mungkin itu pun juga belum punya kelihatan bagaimana dia memberi arti. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau biji sesawi itu pun juga bertumbuh, dan kalau biji sesawi itu pun juga menjadi sesuatu, maka dia akan sungguh-sungguh sangat berarti dan memberi arti bagi hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, jangan kita terlalu menganggap enteng atau terlalu menganggap kecil artinya segala hal yang berkaitan dengan kuasa Tuhan. Saudara jangan terlalu menganggap enteng atau menganggap kecil saja artinya sebuah doa misalnya. Jangan terlalu kita menganggap kecil arti sebuah mujizat. Jangan terlalu kita menganggap kecil suatu arti tentang kerajaan Allah. Jangan kita menganggap kecil suatu arti anugerah dan berkat Tuhan. Jangan kita menganggap terlalu kecil misalnya hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali menganggap bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, itu mah udahlah urusannya nanti. Kita sekarang urusannya adalah bagaimana kita terus bekerja dan berusaha dan terus kita berpikir. Dan terus kita pun juga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam diri kita dan mengandalkan ya kehidupan kita sendiri. Dan bahkan kita menyampingkan kuasa Tuhan dan anugerah dan berkat Tuhan.
Karena itu saudara yang kekasih, justru melalui firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu apa yang kita anggap kecil, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, doa, ya doa itu, doa orang benar itu besar kuasanya. Apa yang kita sebut dengan pengharapan, apa yang kita sebut dengan pekerjaan Tuhan. Maka semuanya itu adalah cara Tuhan di balik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah kita menggantungkan harapan dalam doa, dalam pengharapan, dalam pekerjaan, dalam kuasa, dalam mujizat Tuhan. Juga sebagai sesuatu yang begitu berarti dalam hidup kita. Karena itu saudara, nyatakanlah hidup iman percaya dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan di dalam setiap sikap hidup kita. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah dibawakan Pak Pendeta. Semoga menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita datang pada persembahan. Marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening GKP Efata Cakung yang tertera di layar. Berdasarkan dari firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasmurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Kita memuji Tuhan dengan PKJ 146 ayat 1, bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama, kita berdoa. Pak, Bu Wono minta didoakan, Pak. Ya, siap. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan itu begitu nyata dan besar dalam hidup kami. Bahkan segala yang ada dan terjadi dalam hidup kami adalah bagian dari rencana dan anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu kecil. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami menyampingkan kuasa dan mujizat Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami tidak menganggap dan bahkan kami pun juga tidak peduli dengan setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu melalui firman Tuhan di saat ini Tuhan, ajari kami, pimpin kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, karena hal kerajaan sorga, karena hal kuasa, mujizat, kasih, dan kebaikan Tuhan itu begitu nyata dan begitu besar dalam hidup kami. Kami sungguh mau berserah ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan keluarga kami, juga pribadi, juga pekerjaan, dan juga dalam usaha-usaha kami Tuhan memberkati. Dan sungguh di saat ini pun juga kami berdoa bagi saudara kami yang sedang menderita sakit, bagi Ibu Christine Rajio, bagi Bapak Silitonga, bagi Bapak dan Ibu Subono, Tuhan jugalah yang memberkati.
Kami yakin dan percaya dalam usia mereka yang lanjut, Tuhan selalu memimpin sehingga mereka boleh selalu hidup bersama di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Tuhan juga yang melawat keluarga lepas keluarga. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah kami masing-masing. Tuhan juga menjadi sumber kekuatan dan yang menuntun kami di jalan-jalan hidup kami. Kami pun juga dengan sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami di saat ini. Dan kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan yang kami beri. Dan biarlah persembahan itu pun juga dengan sungguh dipakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bu, masih di mute. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 422, bait 1 dan 2. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik, Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, Ibadah kebaktian selesai. selesai. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih.